Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan ya. Uh, Bagaimana mengembangkan kesadaran siswa terhadap perilaku bullying yang melukai perasaan orang lain, mengacu pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jadi intinya ya, kita harus memperdalam, mengajak siswa-siswa itu untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam, intinya dengan ilmu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran itu adalah dengan memperdalam pemahaman tentang ajaran agama Islam, mulai dari hadis-hadis tentang bullying itu bagaimana. Nah, kayak gini, kalau sampai menghina sebuah masakan secara tidak langsung, itu menghina yang masak juga. Kalau sampai menghina sebuah buku secara tidak langsung, menghina penulisnya. Kalau kita menghina manusianya secara tidak langsung, menghina yang menciptakan itu sendiri. Secara hakikat seperti itu. Kemudian juga pada dasarnya Allah itu maha adil. Kalau kita berbuat jahat atau apapun itu kepada sesama, maka Allah akan membalas itu semuanya. Itu yang pertama, harus ada ilmunya. Yang kedua adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah. Kemudian yang ketiga, menghindari perbuatan dosa. Kemudian membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini saling berhubungan. Iman itu tandanya adalah ibadah. Ibadah dan menghindari dosa. Ya, dua itu. Bagaimana cara meningkatkan iman adalah dengan meningkatkan ibadah kita. Suatu contoh, sampean terbiasa 1 bulan berturut-turut sholat duha. Ketika sampean tidak sholat duha, tiba-tiba ada yang merasa kurang. Nah, berarti iman itu sudah naik. Itu adalah satu tanda iman itu naik. Begitu pula dosa ya. Kalau sampean berbuat dosa 1 kali, terasa menyesal sekali. Tapi begitu membuat dosa banyak kali, akhirnya terasa biasa. Itu artinya iman kita turun. Kemudian membangun hubungan baik dengan sesama manusia, ini adalah hablum minan nas, sebagai tanda bahwa kita tuh benar-benar beriman. Itu 5. Yang keenam, yaitu berdoa. Doa yang dimaksud adalah ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Wahai yang memutarbalikkan hati, tetapkan kami di dalam agamamu ya Allah. Nah, ini doa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri kan memberi hidayah, kan tidak mampu kecuali dengan izin Allah, termasuk pamannya, dan tidak semuanya bisa masuk Islam. Bagaimana definisi bullying dalam konteks agama Islam? Mengacu pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bullying sendiri itu adalah perilaku agresif yang melibatkan beberapa hal ya, baik itu berupa kekerasan secara fisik maupun secara verbal atau menghina. Menghina seperti memanggil dengan panggilan yang buruk, menebar gosip, memfitnah dan sebagainya, maupun psikologis seperti mengucilkan, melihat dengan pandangan sinis, mempermalukan di depan umum dan sebagainya. Kegiatan fisik seperti memukul, menampar, menendang, dan gerakan kasar lainnya itu juga termasuk bullying. Nah, ini umumnya dilakukan oleh yang lebih berkuasa atau lebih senior dan berstatus sosial lebih tinggi daripada korban bullying. Nah, ini
Nabi Ibrahim sendiri pernah membuli. Yang dibuli itu adalah patung. Tapi ini benar karena konteksnya. Nah, ceritanya pada waktu dia disuruh jualan patung sama ayahnya, malah bilangnya seperti ini, ayo siapa yang mau membeli patung yang keras dan tidak berguna ini? Siapa gelem? Nah, siapa yang mau? Nah, yang dibuli patung. Tidak apa-apa kalau patung, karena bukan manusia. Nih, tadi dalam Al-Quran setidaknya ada 3 yang masuk kategori bullying ya. Bisa lebih ya. Ini yang saya tahu baru 3. Yang pertama adalah istihza. Nah, ini mengolok-ngolok. Ada di Al-Baqarah. Wa idza Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka mengatakan, kami sependirian dengan kamu. Kami hanya berolok-olok, istihza. Gitu. Kemudian yang kedua adalah sakhr, yaitu merendahkan dan mengejek. Ini ada di surat Hud ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sahiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Artinya Nabi Nuh mulai membuat kapal ya. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati itu, mereka mengejeknya. Kemudian Nabi Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu semuanya mengejek kami. Itu. Kemudian istilah ketiga itu adalah talmiz. Itu ada di surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Artinya, hai orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka itu orang-orang yang zalim. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang bertaubat. Amin. Apa hukum Islam terkait dengan tindakan pembulian dalam masyarakat Muslim? Jadi jelas ya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, al-muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang disebut muslim itu jika orang-orang muslim lainnya selamat dari
lisan dan tangannya. Jadi baru dianggap muslim. Hati-hati ya, berarti yang membuli-membuli itu bisa dianggap ya bukan muslim ya. Tapi ingat, ini untuk diri sendiri ya. Ini untuk menjelaskan diri sendiri. Jangan hadis ini digunakan untuk mengkafirkan orang lain. Bukan itu maksudnya. Ini adalah untuk mencegah diri kita sendiri untuk melakukan bullying atau menghina orang lain atau mengganggu orang lain, itu tidak boleh. Ayat ini tidak mendefinisikan bagaimana seseorang dikatakan kafir atau muslim. Tidak, jangan sampai terjebak ke yang itu. Itu namanya gerakan takfiri. Gerakan takfiri sendiri itu juga termasuk bullying, karena menuduh seseorang yang bukan seorang muslim malah dituduh bukan muslim. Itu juga termasuk bullying yang justru dilarang. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.